Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mahasiswa tingkat 2 semester ganjil tahun ajaran 2001-2002 untuk materi atau mata ajaran etika keperawatan. Ibu akan menjelaskan tentang RPS-nya atau rencana pembelajaran semester ya, etika dan hukum keperawatan. Dengan kode mata kuliahnya 2.01. Untuk penanggung jawab yaitu saya sendiri dan timnya Ahmad Farid Rifai MPH. Nah, di sini untuk identitas mata kuliahnya yaitu etika dan hukum keperawatan. Kode mata kuliahnya WAT 2.01 untuk koordinator mata ajaran Sofiati Nes Mkep ya. Untuk tim pengajarnya yaitu saya sendiri dan Pak Farid Rifai. Untuk visi dan misi serta tujuan program studi yaitu visinya menjadi perguruan tinggi yang islami, bermutu, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang berdaya saing global dan pada tahun 2029. Untuk misinya, menyelenggarakan inovasi dalam pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, al-Islam dan kemuhammadiyahan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, misi yang kedua yaitu mengembangkan kerjasama catur dharma perguruan tinggi di tingkat global. Misi yang ketiga yaitu mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Untuk capaian pembelajaran, ya di sini ada sikap dan tata nilai. Ya, di mana di sini yang pertama adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Lalu yang kedua, mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Ya, yang ketiga, mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek perawatan di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memiliki sikap menghormati hak privasi nilai budaya yang dianut dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, penguasaan pengetahuan atau P15, yaitu di mana mahasiswa menguasai kode etik perawat Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang keperawatan, prinsip-prinsip otonomi, malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan. Nama dan bobot SKS, kode mata kuliah, dan semester. Nama mata kuliah, etika dan hukum keperawatan. Bobot SKS-nya terdiri dari 2 SKS, di mana di sini 2 SKS teori semua ya. Jadi 1 SKS itu 7 kali pertemuan. Ya, kalau 2 SKS berarti 14 kali pertemuan. Nanti mahasiswa di sini menerima tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan. Penempatannya di semester 3, tingkat 2. Kode mata kuliah 2.01, koordinasi MA yaitu Sofiati, dan dosennya adalah Ahmad Farid Rifai untuk timnya ya. Nah, di sini untuk rencana pembelajaran ya.
Diharapkan di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya dan hukum peraturan perundangan. Yang ketiga, mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis, peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Yang keempat, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Penguasaan pengetahuan di mana mahasiswa menguasai kode etik keperawatan Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang keperawatan, prinsip-prinsip otonomi dalam hukum kesehatan. Untuk capaian mata pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep, nilai moral, etik, peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek keperawatan, hak dan kewajiban sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam hukum kesehatan. Mahasiswa mampu mensimulasikan dan mengaplikasikan nilai moral, norma, etik, hak dan kewajiban, serta peraturan dan kebijakan dalam pemberian pelayanan keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya. Capaian mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, nilai, norma, etik, dan moral. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang etika keperawatan. Mahasiswa mampu memahami kode etik keperawatan Indonesia, perilaku etik, dan penyelesaian dilema etik. Mahasiswa mampu memahami hak dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban klien. Mahasiswa mampu memahami tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. Nah, di sini untuk sub CPMK-nya menjelaskan pengertian konsep, nilai, norma, etik, dan moral, menjelaskan etik keperawatan, teori utilitarisme dan deontologi, memahami pembentukan nilai dan moral, menjelaskan pengertian nilai etik dalam keperawatan, menjelaskan prinsip-prinsip etik dalam keperawatan, memahami kode etik keperawatan di Indonesia, perilaku etik dan dilema etik, memahami hukum kesehatan dan keperawatan, memahami malpraktek dan kelalaian dalam praktek keperawatan profesional. Memahami tanggung jawab dan tanggung jawab dalam praktek keperawatan. Deskripsi mata kuliah, setelah mengikuti mata ajar ini, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep, nilai, norma, dan etik peraturan kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dalam praktek keperawatan, hak dan kewajiban pasien. Oke, kita lanjut ke jadwal pembelajarannya, yaitu di sini untuk jam ke-0 ya, di sini yang sekarang kita sedang menjelaskan pembelajaran mata kuliah etika dan hukum kesehatan ya. Di sini nanti kita diharapkan mahasiswa itu mampu memahami capaian pembelajaran etika keperawatan atau etika dan hukum keperawatan. Untuk pertemuan pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep, nilai, norma, etik, dan moral. Pengertiannya yaitu mata pembelajarannya atau materi pembelajarannya, pengertian, nilai, norma, dan etik
moral, tipe etik, tujuan, nilai norma etik dan moral, fungsi, nilai norma etik dan moral, hubungan nilai dengan perilaku etik, ya, lalu pembentukan nilai dan moral. 8. Hubungan nilai dan moral. Ini disampaikan oleh Pak Farid. Untuk pertemuan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konsep etika keperawatan, ya, yaitu membahas tentang teori utilitarisme, teori deontologi, dan nilai etik dan moral keperawatan, prinsip etik dalam keperawatan, peka budaya dalam praktek keperawatan. Ini nanti disampaikan oleh saya sendiri atau Sofiati, ya. Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami kode etik keperawatan Indonesia. Ya, yang perlu diajarkan atau materi pembelajarannya yaitu kode etik keperawatan, ya, meliputi pengertian, tujuan, kode etik perawatan yang wajib dijunjung oleh perawat, lalu prinsip kode etik keperawatan, yang kelima kode etik keperawatan menurut PPNI, ya. Nanti Assalamualaikum Ibu, mohon maaf Ibu, suaranya gak nyala Bu. Oke. Ya, makasih tadi ini ya, kepencet ya, karena tadi sempat berhenti. Pertemuan yang ke-8 yaitu hukum kesehatan
peraturan kebijakan, dan perundang-undangan dalam praktek keperawatan. Ya, ini nanti dalam materi ini 2 kali pertemuan oleh Pak Farid. Ya, pertemuan yang ke-9 ya, yaitu mahasiswa mampu memahami hak dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Materi yang disampaikan yaitu hak dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang, hak dan kewajiban dalam profesi keperawatan. Ya, nanti disampaikan oleh saya sendiri. Di sini untuk hak dan kewajiban dalam profesi keperawatan yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban, peranan hak, jenis hak, faktor-faktor yang mempengaruhi hak dan kewajiban, ya. Lalu hak dan kewajiban pasien. Untuk pertemuan yang ke-10 yaitu hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Ya, yaitu tentang hak dan kewajiban pasien. Ya, kalau tadi hak dan tanggung jawab, sekarang hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban pasien, lalu hak dan kewajiban perawat, pasien, dan tim kesehatan. Ya, pertemuan yang ke-11 itu tadi oleh saya sendiri ya. Pertemuan yang ke-11 hari Kamis tanggal 3 November 2022, yaitu mahasiswa mampu memahami malpraktek dan negligence dalam praktek keperawatan. Ya, nanti disampaikan oleh Pak Farid Rifai. Pertemuan yang ke-12 yaitu Senin tanggal 7 November 2022, yaitu mampu memahami tanggung jawab lagi. Untuk pertemuan yang ke-13 yaitu mahasiswa mampu memahami aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia, yaitu aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia, yaitu meliputi sertifikat, registrasi, dan lisensi. Itu oleh Pak Farid. Yang ke-14 yaitu mahasiswa mampu memahami penyelesaian masalah etik dalam keperawatan, ya, yaitu tentang konsep dasar pembuatan keputusan etis, ya, kerangka pembuatan keputusan etis, dan penyelesaian masalah etis. Itu oleh saya sendiri, ya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk mata ajaran etika dan hukum keperawatan, ya, semester ganjil atau semester 3 tingkat 2, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Ya, jadi sudah jelas tadi ya, 14 kali pertemuan. Ya, lalu apa di sini ada 7 kelompok, ya, ada 7 kelompok. Nanti hasil diskusinya itu nanti dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya kira kalau nggak ada, cukup sekian. Nanti mudah-mudahan dalam pembelajaran ke depannya bisa lebih paham lagi, nanti bisa menggunakan beberapa lisensi ya atau beberapa referensi untuk mata kuliah etika dan hukum keperawatan. Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, salam. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi kan rekamannya mana? Rekamannya mana? Udah ya. Gimana adik-adik untuk kali ini sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga untuk pandemi melandai ya. Tapi tetap kita menggunakan prokes dan lupa ya. Karena apa? Menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker itu hal yang penting yang merupakan salah satu menurunkan angka kesakitan atau kematian dari penyakit pandemi. Oke, untuk kali ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang etika perawatan yang mana pertemuan kemarin itu tentang tanggung jawab dan tanggung juga. Untuk pertemuan yang sekarang adalah tentang hak dan kewajiban pasien dan perawat. Ya. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sekarang jumlahnya 10 mahasiswa ya. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan bagi dulu nih pelajaran kemarin, ya, yaitu tentang tanggung jawab dan tanggungan. Ada yang ingat atau ada yang masih bisa menyampaikan apa itu tanggung jawab? Ibu. Enggak, silakan. Siapa namanya? Mbak Cindy. Mana Mbak Saya Cindy? akan menjawab pertanyaan Ibu. Tanggung jawab adalah suatu kegiatan untuk melakukan sepenuhnya dengan tanggung jawab. Contohnya apa? Bisa berikan Ibu contohnya? adalah saya melakukan tindakan seperti tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Baik, ya. Oke, bagus ya. Jadi tanggung jawab adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit. Ya. Karena SOP beda-beda ya, walaupun teorinya ada, tetapi SOP itu beda-beda tergantung dari rumah sakitnya. Ya. Oke, sekarang untuk tanggung jawab ada yang bisa? Ya, siapa namanya? Naida. Tidak. Oke, maka apa itu tanggung jawab? Suatu tanggung jawab yang dilaksanakan. Suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai apa ya? Yang harus dilaksanakan. Contohnya itu bisa dia nitip pasiennya itu lebih merah, akhirnya kalau pasiennya komplain hasil susternya itu menjawab atas apa yang dilakukan. Bagus ya. Jadi tanggung jawab sudah, tanggung jawab juga. Tanggung jawab bahwa tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP. Tanggung juga jelas sesuai dengan tanggung jawabnya pada saat pasien itu